Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuner, senang banget di weekend ini ketemu lagi bareng sama gue Ugi. Tapi kali ini kita bukan di Tribun Garage ya. Kita ada di B2B. Nah, untuk hari ini udah kedatangan tamu yang spesial banget nih. Mungkin bisa menginspirasi Tribuner semua di rumah ya. Kita udah kedatangan tamu, ada Bapak Sorian. Sorian ya betul? Oh Sarian, oh maaf Pak, ini matanya banyak soalnya nih, kacanya ketutup-tutup. Bapak Sarian, Bapak Sarian ini selaku pengusaha kopi, gitu Pak ya. Boleh diceritain Pak, nama kopinya apa Pak? Saya takut salah lagi Pak, mending nanya daripada salah Pak. Terima kasih Tribun. Ya. Saya pada hari ini hadir di Tribun adalah warga masyarakat Sumber Agung Ya. yang binaan Astra Kampung Bersih Sumber Agung. Oke. Saya punya sebuah produk kopi yang namanya Kopi Bubuk Sumber Agung. Kopi Bubuk Sumber Agung. Jadi Kopi Bubuk Sumber Agung ini salah satu binaan dari Astra Deasu. Iya. Astra Lampung. Oh, Astra Grup Lampung. Nah, kebetulan biar nggak salah juga ya kan. Nah, kita datengin orang Astranya nih. Apa kabar Bapak John Farel? Ya, kabar baik Mas Ugi. Mas Ugi sehat? Alhamdulillah Pak. Yang penting kita sehat dulu ya Pak ya. Betul. Karena kalau sudah sehat kita bisa ngopi. Yes. Kalau sakit nggak bisa ngopi, Pak. Iya. Nah Pak, bicara dari kopinya dulu nih, kita mengulas kopinya dulu nih. Untuk kopi Sumber Agung ya, Sumber Agung, Kopi Bubuk Sumber Agung. Ini sudah berapa lama Pak? Saya berjalan di produksi Kopi Bubuk Sumber Agung sudah 15 tahun. Wih, lama juga, 15 tahun berarti dari 2005 ya Pak ya? Iya. Wih, hitungan saya masih benar ya? Iya. Iya. Berarti saya ada kalkulatornya di sini Pak. Masih berfungsi. Jadi sudah 15 tahun Pak. Sudah 15 tahun. Nah, untuk kopinya sendiri itu Bapak bahan bakunya menanam sendiri atau ada mengambil dari petani atau bagaimana tuh Pak? Karena saya anak seorang petani sekaligus petani, saya punya kebun kopi. Wih. Sekaligus menampung kopi-kopi yang ada di masyarakat Sumber Agung. Oke. Di kawasan binaan kelompok warga masyarakat Sumber Agung. Oke. Nah, ini kan supaya nggak miss nih sama Tribuners di rumah ya. Sumber Agungnya ini Sumber Agung mana? Karena kan Sumber Agung ini ada banyak di Lampung ini ya. Ada beberapa tempat gitu. Ini Sumber Agung yang di mana nih Pak? Ya, terima kasih. Sumber Agung ini adanya masih di Bandar Lampung. Oke. Dasar Pesawaran. Arah jalannya dari Kemiling Beringin Raya menuju Taman Rusa, Taman Kupu-Kupu Bumi Kedaton. Oh, oke. Lampung, Kecamatan Kemiling. Oke, berarti masih masuk di daerah Bandar Lampung di Kecamatan Kemiling, Pak ya. Nah, tadi Bapak sempat cerita masalah si kopi ini memang Bapak tanam sendiri sebagai petani. Itu di situ juga di Kemiling situ. Oke. Jenis kopinya ini apa? Arabica, Robusta atau apa? Robusta ya, masuknya Robusta ya. Masuknya Robusta. Nah, selama 15 tahun, Pak. Berapa yang sudah diproduksi? Tidak benar mencatat. Nah, kalau hitungan produksi dalam range waktu per bulan deh biasanya berapa Kalau ini? sebulan saya itu 2 kintal sampai 3 kintal bubuk kopi. Bubuk kopi. 200 kilo sampai 300 kilo bubuk kopi produksi per bulan. Per bulan. Tapi sekarang dalam keadaan pandemi ini agak menurun. Agak menurun. Ya, Kenapa kopinya kena pandemi? enggak kopi. Oh, enggak kopinya. Tapi hal lain ya Pak ya, hal lain ya. Ya enggak Pak, intermezzo aja Pak. Iya, biar enggak serius-serius amat kita ini udah kayak mau ujian ini. Pak. Ah. Ada sebagian orang dengan ada pandemik ini pengaruh dari penyakit, ada yang juga yang sebagian orang mengatakan kopi itu di lambung segala macam gitu. Tapi buat saya sebetulnya kopi itu obat, Pak. Oh iya betul. Jadi memang benar Tribuners ya. Saya motong dikit nih Pak. Iya, Jadi untuk kalau yang saya tahu nih ya untuk kopi sendiri itu sebetulnya tidak juga berpengaruh terlalu ini ke lambung, tergantung bagaimana cara kita menyajikan kopinya, gitu kan Pak ya. Karena saya salah satu pencinta kopi nih Pak. Iya. Saya kalau mau mencintai wanita sudah nggak mungkin, karena sudah digembok. Jadi saya mencintai kopi aja, gitu. Nah monggo Pak dilanjut Pak. Jadi kalau kopi buat saya itu sebagai obat, Pak. Contoh, saya ini kalau pagi kebangun siang itu sampai lewat dari jam 7, kepala sudah pening, Pak. Karena terlambat minum kopi ini. Oh, oke. Karena saya minum kopi itu jam 6 sampai jam setengah 7. Wih. Nah, begitu juga Ini waktunya kalau siang sama tengah saya. hari.
Kalau lewat dari jam setengah 1 tidak minum kopi atau jam 12 pasti harus minum kopi. Kalau lewat itu bisa sakit kepala. Bisa sakit Kalau kepala. minum kopi sembuh. Sembuh ya. Wih, luar biasa memang Bapak ini. Tapi memang ada beberapa di beberapa persen ya, di beberapa orang memang ada yang suggest-nya seperti itu. Dia telat ngopi di jam-jam yang memang sudah terbiasa untuk mengkonsumsi kopi. Kadang sakit kepala atau bagaimana. Kalau saya sakit kepala itu kalau udah mau akhir bulan, Pak. Kalau udah mau akhir bulan kepala saya sakit. Karena udah mulai tipis dompet, Pak. Itu iya, tagihan udah keluar terus ini. Waduh, kacau nih. Lanjut, Pak. Lanjut, kita bicara produksi. Jadi dalam satu bulan itu bisa 2 kintal diproduksi, dan itu pengolahannya memang sendiri juga. Maksudnya dari biji terus dihaluskan ya, di glinder ya bahasanya, glinder ya. Nah, Ya pengolahannya itu dari biji karena saya penampung kopi sekaligus penerima pemecah kopi. Saya giling, saya beli, nah terus saya olah dan saya open dijadikan bubuk. Dijadikan bubuk, ya, oke. Semuanya serba sendiri. Itu kemasannya, ada contoh kemasannya nggak ya? Coba teman-teman ada yang bisa bawain kemasannya nggak sih? Maksudnya dia kemasannya berapa? Biasanya kan ada yang 1/4 gitu ya? Ya 1/4 terus 1/2 kilo, 1 kilo gitu, atau gimana kemasannya biasanya? Saya ada yang 1/4, ada yang 1,5 on itu, Pak. Cuman pas 1,5 onnya lagi nggak saya bawa, 1/4 tadi saya bawa. Oh, oke. Kalau dibawa Bapak taruh belakang habis, Pak. Di sini mah rajanya kopi semua, Pak, gitu. Iya. Saya malah curiga tadi takut nggak minum kopi. Kalau nggak minum kopi saya bawa banyak tadi. Di sini pecinta kopi semua, Pak. Iya, kalau bikin kopi di sini beda loh, Pak. Kalau Bapak mau tahu di kesempatan promosi kopi oleh Astra Daihatsu. Wih, mantap. Tapi gini, Pak. Bicara apa namanya Astra ya, saya ingin sedikit mengulas dari sisi Astra ini. Apa yang menjadikan ketertarikan Astra untuk memberikan pembinaan kepada pengusaha kopi ini, Pak? Baik, Mas Ugi. Tribuners ya panggilan ya, tadi ya. Tribuners. Pada kesempatan ini memang kita hadir ya, bisa bincang bisnis dalam artian membawa ya Pak yang bisa ngobrol. Kalau secara keseluruhan Astra khususnya di Lampung, kita sudah berjalan 3 tahun untuk membina kampung bersih Astra. Nah, dalam konteks spesifiknya saat ini kita bawa Pak Ian untuk bicara mengangkat dari sisi kopinya. Latar belakang yang mau kita angkat adalah salah satu kegiatan ini. Daihatsu itu peduli dengan masyarakat khususnya di segmen UMKM. Karena kan kalau kita ketahui saat ini kondisi pandemi sekarang ini kan dampaknya itu bukan hanya di perusahaan gede, tapi di perusahaan-perusahaan yang menengah, bahkan di UMKM juga berdampak. Karena tadi kesehatan ya. Nah dengan latar belakang begini kita terpanggil nih mengajak Pak Ian untuk kita bantu ekspos. Dalam artian kedepannya mudah-mudahan dengan ada event begini Pak Ian bisa dikenal. Bisa dikenal masyarakat, bisa dikenal mungkin barangkali ada sponsor untuk yang bisa mengangkat. Nah mungkin hal-hal seperti ini menjadi ada seperti tanggung jawab dari kita. Karena kita kan menjual produk Daihatsu nih. Setelah menjual produk Daihatsu, apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat lagi? Ya, mungkin dengan memfasilitasi, membawa Pak Ian untuk bisa hadir, ya mudah-mudahan sinergi ini bisa berkelanjutan. Jadi take and give juga ada gitu ya Pak ya? Kebetulan ya karyawan-karyawan kita juga banyak juga penikmat kopi. Nah, jadi topik kopi ini memang kita angkat sekaligus mewakili perasaan dari karyawan-karyawan pengen gimana sih nikmatnya kopinya Pak. Wih mantap. Gitu. Tapi sebelum lanjut nih Tribuners, kita kan tetap berjaga jarak ya, protokol. Kayaknya punya gua copot aja agak ngap. Maklum napas kopi Pak. Iya. Coba biar nah, agak bicara kopi lagi nih Pak. Jadi distribusinya kopi bubuk sumber Agung ya. Ya, ini distribusinya kemana aja tuh Pak? Selama ini saya tidak mendistribusi kemana-mana, cukup di rumah saja. Dari teman ke teman, dari kawan ke kawan. Ya produk seperti itu tuh
saya sebetulnya dari kawan ke kawan saja. Hmm. Tidak ada pasar secara luas, hanya manual saja. Tapi dengan adanya Astra Lampung ini, ya mudah-mudahan nanti kopi saya bisa berkembang pemasaran. Ya. Nah, itu yang saya harapkan gitu, bisa membantu dari. Karena kan sisi kalau pemasaran. kita bicara spreading atau pemasaran ya, bicara pemasaran itu kan butuh sarana dan prasarana. Iya, Nah, mungkin dengan adanya Daihatsu Astra ini kan mungkin bisa difasilitasi untuk transportasinya, karena kan saya tahu ada beberapa produknya Daihatsu yang memang capable untuk hal seperti itu gitu kan ya Pak ya. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut bicara soal kopi dan soal Daihatsu-nya nih, gimana Daihatsu ini bisa bersinergi dengan pengusaha kopi Tribuners. Gue mau ngingetin buat Tribuners semua, pantauin terus acara B2B ini sampai dengan selesai, karena nanti kita akan pilih 20 orang yang komentar terbaik di sini akan mendapatkan merchandise menarik dari Daihatsu ya. Dari Daihatsu nanti akan ada tim Daihatsu yang akan menghubungi Tribuners semua. Nah, selain itu buat Tribuners juga ya yang menyaksikan ini, terus juga boleh di screenshot nanti datang ke dealernya Daihatsu dimanapun itu ya, dan melakukan pembelian produknya Daihatsu akan mendapatkan voucher belanja 1 juta rupiah untuk 3 orang. Nah, jadi terus stay tune di sini. Kita ngobrolnya makin seru nih. Bentar lagi kopinya datang, soalnya baunya udah ada. Tinggal nanti tunggu apakah ada runner ataupun juga ada yang berbaik hati mau naruh meja di depan sini terus naruhin kopinya. Iya kan? Iya, ya Pak ya? Iya, biar ngobrol biar seru. Ada kopinya ya kan? Coba mejanya di sini kita ngobrol ya kan? Ada kopinya. Iya, harus diarahin terus. Iya, inisiatifnya emang kurang, kalau kurang ngopi, inisiatif biasanya kurang, Pak. Iya. Oke, lanjut nih Pak. Dari untuk sinergi dengan Daihatsu Pak, Bapak sendiri nih selaku pengusaha kopi, itu sudah terjalin berapa lama Pak? Sinerginya ini? Iya. Kalau ke kopi saya ini sebetulnya dari binaan UMKM-nya. Oke. Dengan adanya Astra Lampung ini banyak membina di kampung saya, bukan saya aja, karena ada Teng-Teng Jaya, ada segala macam, Oke. banyak dibina oleh Astra. Nah, sekarang sudah mulai nih. Astra banyak ngebina ke UMKM yang ada di Sumeragung. Oke. Ya mudah-mudahan nanti setelah Astra membina saya, ya mudah-mudahan juga nanti sama seperti kopi-kopi yang lain bisa terkenal kopi saya. Ya minimal nanti orang Astra sendiri bisa minum kopi saya terus lah. Seluruh karyawan Astra. Mantap. Itu harapan saya. Pak, kalau kita bicara tadi dari produksi sudah ya, terus juga dari pemasaran. Tadi Bapak cuman di rumah aja. Apakah tidak ada planning bagaimana Bapak mencoba untuk explore keluar gitu? Maksudnya bukan explore keluar negeri enggak ya? Maksudnya keluar, kita spreading di daerah Kecamatan Kemiling dan sekitar deh gitu misalkan gitu. Ya pengen sih seperti itu, makanya ini salah satunya saya diajak ke Astra, Daihatsu Bandar Jaya ini sangat senang sekali. Mudah-mudahan ini jalan terbuka buat saya. Amin. Ya itu kan mudah-mudahan Astra nanti bisa terus membina. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa terkenal lah. Betul. Syukur-syukur Kalau mau nanti. bina-bina UMKM juga bubur, saya juga usah bubur Pak. tetap ya. Nyari selah dikit ya. Iya. Nah, Pak, si kopinya ini apa menurut Bapak nih? Kopi Sumber Agung ya, kopi bubuk Sumber Agung ini menurut Bapak apa yang menjadi ciri khas dari kopi bubuk Sumber Agung ini dibandingkan kopi-kopi produk lain? Yang lain, yang pertama saya produk kopi ini keaslian kopinya yang pertama. Kedua dari biji pilihan, karena saya produk kopi ini kopi dari biji pilihan dicuci, dijemur baru di open. Tidak ada campuran satupun. Jadi murni kopi. Iya, ya? murni kopi, boleh dirasakan kemurnian dan keaslian tanpa campuran apapun. Nah, ini kan di mungkin nggak di Lampung aja ya, Pak. Di luar Lampung juga. Ini kopi ini lagi happening banget nih, kedai-kedai kopi gitu kan ya. Banyak yang mereka membuat varian-varian yang lumayan variatif lah untuk kopi ini gitu. Ya. Nah, sebetulnya dari sisi marketnya nih, dari sisi marketnya ini, Bapak tidak jual juga untuk yang bijinya gitu maksudnya, tidak dalam bentuk bubuk gitu. Karena kan gini, kalau kayak saya sendiri nih, saya sendiri
walaupun saya suka ngopi dulu, tapi saya lebih senang bikin kopi di rumah. Karena kopi itu termasuk seni loh. Ya, Jadi saya biasanya beli bijinya. Iya, saya blender sendiri. Walaupun blendernya murahan itu ya kan mau beli yang mahal, yang namanya akhir. Yang penting seninya itu loh. Jadi biji itu kita masukin, kita halusin, blender gitu kan, tuh proses kan. Habis itu air dimasak. Dan ini bicara dari sisi penyajian kopinya nih. Saya sih belajarnya dari YouTube sih. Belajarnya dari situ sih. Mau belajar dari yang lain kan mahal biayanya ya. Dari YouTube kan modal wifi aja pokoknya. Jadi sama modal kopi. Nah, jadi coba dulu. Jadi dari tingkat suhunya si airnya sendiri itu ada macam-macam gitu kan. Nah, Bapak selain tadi bubuk gitu kan, apakah akan mencoba untuk jual dalam bentuk bijinya? Nah, makanya terima kasih dengan kehadiran saya di Tribun Lampung ini juga sebetulnya hati ingin seperti itu dan ingin mengungkapkan, tapi dengan Tribun mengungkapkan ini saya sangat tertarik dan pengen betul seperti itu. Wih, mantap. Cuman maka dengan kehadiran di Tribun ini juga termasuk guru buat saya, Pak, dengan dihadirkan oleh Astra. Mudah-mudahan itu yang minta bantuan juga sama Tribun. Saya pengen seperti itu Pak. Siapa? Supaya tahu rasa kopinya. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang tahu, memang orang kan tahu bubuk kopi itu nggak tahu kalau di dalamnya campur, Pak. Iya. Tapi kalau ada bijinya, punya saya maaf, kita bukan susut. Dalam 10 kilo cari biji beras apa jagung satu aja mungkin. Bisa kalau umpamanya di dalam 1 kilo ketemu itu beras atau jagung satu, bisa saya ganti ke 5 kilo punya saya. Tapi ya karena gini, memang kalau bicara ada campuran lain, memang kalau untuk beberapa penikmat penikmat kopi, dia tes atau rasa kopinya itu dia bisa rasain ini kopi benar-benar murni kopi atau ada campuran. Karena agak kalau saya sih ya, versi saya nih kan, saya orangnya so tahu ya. Enak so tahu, kalau mau ngikutin sok ganteng mah jauh Pak saya Pak. Iya, enak so tahu aja saya mah. Jadi kalau memang itu ada campuran, biasanya ada rasa masamnya itu beda. Gitu. Itu kalau versi saya loh. Versi saya ini Tribuners ya. Bakal minum kopi Pak. Iya. Jadi host kopi di Lampung mestinya ini. Amin. Nah Pak, balik lagi tadi. Mungkin nanti dari sisi Astra nih, selain selama ini binaan seperti apa yang diberikan kepada UKM binaannya? Salah satunya adalah Pak siapa namanya Pak, saya lupa. Tuh saya banyakan ketawa lupa Pak Sarian. Pak Sarian ya. Pak Ian ya. Itu seperti apa binaan-binaan yang diberikan oleh Astra sendiri? Kalau Astranya secara Lampungnya memang kita ada konsennya tuh di lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan keterampilan industri tadi. Nah, memang saat ini topik yang kita angkat tadi untuk keterampilan salah satu industri kopi. Nah, Daya Tulisan sendiri memang sangat tertarik untuk menggandeng Pak Ian hari ini karena tadi karyawan kita banyak pencinta kopi. Nah, makanya salah satu target kita nanti minimal produk kopinya Pak Ian ini akan menjadi kebutuhan kita sehari-hari, dan saya berharap bisa nanti Pak Ian mensuplai kopi buat kita di kantor. Amin. Karyawan kita akan beralih ke kopinya Pak Ian. Iya. Nah, itulah bentuk salah satu konkret supportnya kita. Amin. Mudah-mudahan ya kalau memang nanti ke depannya seluruh karyawan Astra yang Lampung merasakan taste-nya kopi Pak Ian cocok, bisa jadi langsung kontak ke Pak Ian, langsung beli ke Pak Ian. Nah, itu ya bentuk support langsungnya kita. Mantap. Samping tadi ada binaan-binaan tadi lingkungan, kesehatan dan pendidikan Mas gitu. Oke. Nah, sekarang juga kan gini, di masa pandemi ini gitu kan, sebetulnya memang untuk bicara digitalnya bicara digital memang akan mengarah ke sana gitu kan. Tapi dengan adanya pandemi ini kan akhirnya dipaksakan digitalisasi lebih cepat gitu kan. Nah, dari sisi Astra apakah ada binaan untuk digital? Karena kan sekarang jualan online segala macam itu kan sudah marak banget gitu ya. Saya kadang kalau ada orang ngetok pintu di rumah saya suka khawatir. Ini bini gue belanja apa lagi nih gitu kan. Paket, nah itu udah saya khawatir itu Pak. Kalau udah paket, nah, aduh bini gue belanja apa lagi nih, kacau nih kan gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Seperti menanggapi dari sisi online dan digital yang saat ini lagi happening juga. Betul.
Nah, memang kalau untuk bisnis digital itu saat ini kan mau tak mau semua segmen usaha mengarah ke situ, Yap. termasuk Astra sendiri. Yap. Kalau secara Astranya sendiri, memang sudah ada arah ke sana Yap. untuk digitalisasi. Hmm. Contohnya di Daihatsu sendiri sudah ada namanya Astra Daihatsu Mobile. Oke. Ada platform yang bisa diinstal oleh masyarakat umum. Bisa diinstal di Play Store ataupun yang di kalau di handphone Play Store sama satu lagi apa? Di apa ya? Gue Apps. di apps. Ya, Ya. jadi Saya ada nggak dua. pakai mahal Pak. Saya makanya yang kejangkau soalnya. Jadi saya agak-agak ya gimana gitu. Jadi memang masyarakat bisa mendapatkan informasi dari Astra Daihatsu Mobile. Ya, Oke. dengan catatan memang harus install dulu di Ya, handphone masing-masing. Nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi update terkait dengan produk, terkait dengan informasi perawatan, bahkan suku cadang, bahkan servis. Bahkan bisa masyarakat kalau misalnya dia mau pengen booking servis tanpa harus telepon melalui Astra Mobile bisa. Memang untuk menggandeng UMKM kita belum ada spesifik di situ. Yang bisa kita lakukan adalah melalui kegiatan-kegiatan Daihatsu kita rangkul UMKM, kita sisipkan. Contoh misalnya hari ini kita gandeng Pak Ian, Ibu Joy. Ya, tapi ini udah digitalisasi juga loh. Termasuk Kita digital, live streaming termasuk loh. digital. Live streaming di YouTube dan juga FB-nya Tribun Tribun Lampung. Viewers. Ini Ya, salah Tribun, ya kan salah satu langkah juga dari Astra kan untuk mengangkat kita belum UMKM punya ke platform digital. khusus ya, Ya. misalnya Daihatsu digital belum. Oh, ya. Tapi melalui kegiatan begini kan Ya. kita ikut. Nah, Betul. Siap, mantap Pak. Nah, balik ke Pak Ian. Pak Ian, saya ini sebetulnya penasaran banget sih sama kopi karena saya memang bisa dibilang yaitu tadi kalau pagi saya startnya nggak kena kopi udah ngaco saya seharian. Iya. Mas waras ya. Iya. Sekarang saya agak bener karena startnya pagi tadi saya kena kopi gitu. Karena saya dari kemarin udah dikasih flyer ya. Waduh, gua hari Sabtu mau ketemu sama juragan kopi nih. Jangan sampai gua pagi salah nggak ngopi, bahaya kita. Bisa nggak ngobrol gini saya nanti saya bengong kayak gitu Pak. Bahaya Pak. Nggak salah ngomong. Nah, di masa pandemi ini Pak, seberapa besar pengaruhnya gitu ke usahanya Bapak selaku pengusaha kopi ini? Kalau ke jiwa saya dengan ada pandemi ini, dengan saya produk kopi ini, jiwa saya tidak menurun produk kopi ini. Cuman karena ini yang namanya pandemi ini eposnya kemana-mana, mungkin ekspor dari luar itu yang membuat ragu mau minum kopi segala macam itu. Tapi harapan saya sih karena kopi tidak mengandung penyakit, ya minum aja karena kesehatan kan. Iya betul. Untuk kesehatan, kalau menurut pribadi saya kopi ini buat kesehatan Pak. Semua itu Pak yang menjadikan tidak sehat itu apabila berlebihan Pak. Iya, kalau minum kopi 1 galon pakai mandi Pak. Iya. Kopi aja. Iya. Kalau sesuai dengan takarannya ya kan semua juga fine. Obat pun juga seperti itu, obat loh. Iya kan? Kalau obat ya. Iya. Iya, even obat pun kalau kita konsumsinya tidak sesuai dengan dosis yang disarankan dokter, ya kan? Jadi penyakit juga. Jadi Tribuners nggak usah terlalu diambil pusing ya. Kita pusing ini kalau udah mau akhir bulan. Balik lagi sih. Makanya rileks saja Pak. Ya. Waktu minum kopi, jangan santai. Betul, Kopi ini kan untuk rileks sih Untuk sebetulnya. rileks ya, untuk rileks ya. Menyenangkan. Ya mudah-mudahan lah nanti dengan ada Tribun, kopi saya ini bisa laku. Amin. Nah, jangan lupa Tribuners. Iya. Kalau penasaran ya, pengen tahu produk kopinya Pak Ian, Sumber Agung Kopi ya, Sumber Agung Kopi. Itu bisa didapetin di mana Pak Ian? Ya di tempat saya. Ya di mana Pak? Orang kan nyarinya bingung Pak. Ya kalau pertama Kecamatan Kemiling masih Bandar Lampung. Masih Daerah Bandar dekat, Lampung. ya. Itu kalau Ya. Nomor handphonenya kasih. nomor Ya, handphone nomor boleh, handphone mungkin bisa delivery order Ya. atau gimana gitu kan? 0858 Dicatat Tribuners. 4024 Iya. 9272 melalui WA itu juga. Di WA itu Iya. juga. Oke. Masih tetap di Bandar Lampung. Masih tetap di Bandar Lampung. Masih Nah, dekat. Pak, kalau saya sendiri saya nggak tahu nih Sumber Agung itu di mana, gitu kan? Arahnya nih, Wah, arah. benar nih kalau keliling aja nggak tahu. Iya. Nah, saya soalnya taunya di studio doang, gimana ya mau bisa kemana-mana saya. Boleh. Jadi kalau kita ini ngambilnya dari mana nih Kemiling itu, dari arah yang Kemiling? Arah Kemiling ke SMA 7 SLB Beringin Raya. Oke. Nah, ada jalur Berarti dua yang belok lurus ke kanan. sana mau ke perbatasan Pesawaran itu.
Iya, tepatnya ke arah Batu Putu. Di situ ada taman rusa, ada taman kupu-kupu. Berarti lebih enak masuknya dari Batu Putu bawah itu dong ke atas sana. Kalau dari sini masuk dari Kemiling, Pak. Oh, dari Kemiling. Kalau dari Batu Putu ke arahnya ke Teluk muter lagi. Jadi dia lewat SMA 7 dia lewat ke kanan. flyover itu kan, Iya, lurus iya. ke sana terus nanti ke Beringin Raya. Beringin Raya, dia SMA ngikut 7. jalan yang begitu ya. Iya. Oh, itu namanya SMA 7 langsung ke atas terus tembusnya ke Batu Putu itu. Oh iya Di situ ada taman rusa, taman kupu-kupu di situ. Daerah pariwisata di situ. Banyak industri rumahan ya. Banyak. Masuk juga ada jamur segala macam kan di situ kan. Ya, itu tahu, betul. Iya. Jamur, keripik katanya. Pak. Iya. Bapak cerita biar terima Iya, kasih. terima kasih. Syukur-syukur nanti ajak kawan beli kopi ke tempat saya. Siap. Yang pokoknya yang bawa saya gratis lah. Iya. Saya ini nggak bisa dengar gratisan loh Pak. Semua teman saya ke sana. Kalau untuk tadi produksi 2 kintal dalam 1 bulan. Iya. Itu produksinya setiap hari atau bagaimana tuh? Enggak, kita proses untuk produksi. Kalau proses produksi itu seminggu sekali kita ngopen, Pak. Untuk jangka sesuai dengan target. Nanti seminggu lagi ngopen gitu. Di open itu berarti dikeringkan itu ya? Iya, dihitamkan itu, Pak. Dimatangkan. Kalau dikeringkan kan dijemur, dimatangkan. Nah, setelah itu dalam 1 minggu sesuai kebutuhan Pak per hari kita giling sesuai dengan yang kita open, jadikan bubuk, tidak betul. Kopi bubuk stok sekian bulan enggak, karena kita kalau terlalu lama kopi takutnya ada persoalan. Ini Tribuners itu ya untuk menjaga itu. Jadi penasaran gua sama kopinya Pak Ian ini. Memang benar. Kopi kalau sudah digiling dihaluskan itu terlalu lama tidak seduh itu rasanya nggak enak. Iya, lebih enak itu fresh, baru giling terat langsung dihajar. Makanya yang tadi itu bijinya itu. Itu Pak, coba dijual bijinya. Mungkin bisa dihitung-hitung nanti untuk biaya produksinya berapa nanti kayak kan. Nanti mau dijual per gramnya berapa gitu kan. Iya. Itu karena gini Pak, di kedai-kedai kopi pun rata-rata sekarang mereka belinya bijian. Mereka blender sendiri. Gitu. Karena biasanya mereka di blend lagi nanti sama mereka. Nah itu kalau kopi saya ini termasuknya pembeli orang-orang bawahan istilahnya kan, takutnya mau beli biji kopi dia nggak punya gilingan, itu yang saya khawatir. Oke. Jadi dengan ada Tribun ini mudah-mudahan pola pasar nanti saya bisa ke sana. Siap. Pak. Nah bisa nanti apapun juga sebetulnya bisa lah, karena gini, Lampung sendiri identik dengan kopi gitu kan ya. Lampung sendiri identik dengan kopi. Mungkin kalau kayak saya sendiri, saya juga baru tahu nih ternyata ada perkebunan kopi di Kemiling. Karena mindsetnya kan banyak itu ada di daerah Liwa gitu kan ya, di Lampung Barat gitu kan untuk kopi. Ternyata di daerah Kemiling pun juga ada gitu kopi. Nah biasanya kopi ini kan juga dari kontur tanahnya ya, tingkat ketinggian ini Kemiling itu ketinggiannya lumayan berarti ya, lumayan ya. Agak dideketin Pak, takutnya yang di rumah nggak denger Pak. Kemiling itu ketinggiannya 3.000 di atas permukaan laut kebun kopinya. Kalau kampungnya di bawah kampungnya. Kalau untuk robusta segitu masih masuk ya. Iya, masih masuk. Kalau arabica kan dia harus lebih tinggi lagi. Lebih dingin lagi kalau. Dingin lagi. Ya, saya dingin sih kalau kena AC gini, saya dingin banget kalau di luar panas, Pak. Nah, kembali ke Astra nih. Pak John. Astra di perjalanannya di masa yang lagi memang bisa dibilang semua ini kena imbasnya lah ya di masa yang sulit seperti ini. Tapi ini satu hal yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Astra masih peduli, Daihatsu masih peduli dengan teman-teman UMKM. Salah satunya Pak Ian di sebelah saya ini, Tribuners. Nah, apa yang menjadikan Astra Daihatsu ini begitu pedulinya dengan UMKM? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Ugi, kalau bukan kita yang peduli, terus siapa lagi yang kita harapkan? Harus ada yang memulai bergerak. Nah, pada kesempatan ini memang Daihatsu itu terpanggil untuk melibatkan UMKM dalam hal misalnya membantu untuk mengekspos. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, Daihatsu sudah menjual produk, tentu dalam bentuk tanggung jawab kita juga atau CSR-nya, minimal kita mengembalikan
membantu mempromosikan. Oke. Nah, kalaupun ibaratnya nanti ada dampak positifnya, ya syukur-syukur itu berdampak langsung ke Pak Ian. Nah, kalaupun tidak dalam artian ini, minimal kita sebagai pengguna dulu. Oke. Nah, jadi karyawan kita di kantor, kita coba berikan kopi produksi Pak Ian. Ya. Ya mudah-mudahan kalau mereka memang cocok, ya mereka akan jadi penikmat kopi Pak Ian. Bisa Betul. langsung hubungi Pak Ian. Amin. Amin. Memang tadi latar belakang tadi terpanggilan tadi kita tidak hanya memikirkan bisnis kita terus. Memang kalau seperti yang sampaikan Mas Ugi tadi, semua bisnis saat ini berdampak. Ya. Efeknya luar biasa sekali. Ya. Bahkan di mana-mana mungkin kita lihat banyak yang pemutusan Ya. kerja, PHK. Betul. Tapi sampai hari ini Astra khususnya dan Daihatsu belum ada mem-PHK karyawan. Wih, luar biasa. Dari bulan pandemi April di expose dikatakan resmi Indonesia kena dampaknya. Iya. Dan Astra sendiri sudah preparation, artinya sudah persiapkan apa sih kebijakan-kebijakan yang bisa membantu masyarakat, khususnya karyawan. Nah, salah satunya tadi kita akan bantu pemerintah tidak melakukan PHK. Dan hari ini karyawan kita masih bertahan bersama kita. Walaupun memang dampak penjualan itu produk Daihatsu ataupun produk Astra itu menurun, iya. Tapi dengan kebijakan internal tadi, ya karyawan kita sampai hari ini masih survive masih menerima hak mereka sebagai karyawan, dan mereka juga masih melakukan tanggung jawabnya sebagai karyawan. Mantap. Dan samping itu kita membantu UMKM tadi gitu. Wih, luar biasa. Mantap nih Tribuners. Ya, jadi ternyata memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak John ya. Kalau bukan dari kita ya siapa lagi gitu. Memang di saat ya di masa yang sulit seperti ini kita ini harus hand to hand ya. Saling membantu. Ya, jadi kita harus saling membantu. Nah, Pak Ian sendiri, apa yang Pak Ian rasakan selama bersinergi dengan Astra, Pak Ian? Terima kasih banyak sekali setelah saya dibina oleh Astra UMKM, khususnya saya pribadi, terlebih-lebih kawan saya juga yang banyak dibina oleh Astra. Itu banyak perkembangan. Ya mudah-mudahan saya juga harapan saya dibina oleh Astra ini bisa berkembang usaha saya. Amin. Supaya Astra tetap sinergi membantu saya dan masyarakat saya khususnya. Karena dengan keadaan seperti ini perekonomian menurun, dengan adanya bantuan Astra sangat-sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih lanjut lagi. Itu harapan saya. Nah, Pak Ian, nggak kerasa kita sudah bicara lebih ya. Semua hal, termasuk dari kopi, dari Daihatsu-nya sendiri gitu kan. Nah, mungkin terakhir nih Pak John, closing statementnya dari Pak John selaku pihak dari perwakilan dari Astra Daihatsu. Monggo silakan Pak John. Baik, terima kasih Mas Ugi. Tribuners ya. Tribuners. Ya, pada kesempatan ini ya kita mengucap terima kasih nih kepada manajemen Tribun, Mbak Iin dan tim, Mas Ugi dan rekan-rekan yang lain. Nah, kita sebagai pelaku usaha khususnya di dunia otomotif, saat ini kita membawa Pak Ian, UMKM kopi. Ya berharap kita lebih mencintai produk-produk UMKM tadi. Kalau bukan kita tadi yang memberdayakan, kalau bukan kita yang membeli, ya siapa lagi yang kita bisa harapkan. Nah, mudah-mudahan dengan cara begini ya kita bisa membantu para pelaku-pelaku usaha UMKM. Amin. Minimal bisa bertahan sampai melewati masa pandemi ini. Nah, setelah pandemi nanti ya kita mudah-mudahan bisa naik lagi. Itu sih harapan kita. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Lakukan tadi 3M. 3M. Masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Kalau saat ini kita karena live pakai face shield. Oke. Siap. Thank you Pak John. Terima kasih. Dari Pak Ian Pak, closing statementnya atau kata-kata penutup dari Pak Ian nih. Ya, pertama saya selaku UMKM yang dibina oleh Astra Lampung, pertama mengaturkan terima kasih Astra Lampung juga kepada Tribun yang sudah bisa memperlihatkan saya kepada Bandar Lampung, umumnya mungkin Provinsi Lampung, agar produk saya mudah-mudahan bisa berlaku lebih keras dan berkembang usaha saya bisa berkembang dengan adanya ini. Maka atas nama pribadi dan warga masyarakat Lampung kepada Astra saya mengucapkan terima kasih selama binaannya kepada Tribun Lampung. Ini juga mudah-mudahan awal berkembangnya saya dari Tribun Lampung. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan usaha saya bisa maju.
Oke, siap. Terima kasih Pak Ian. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Nah, Tribuners, terima kasih buat Tribuners semua yang udah stay tune dari tadi di B2B. Hari ini kita udah ngobrol seru banget seputar kopi, terus juga apa support dari Astra Daihatsu kepada UMKM, termasuk juga salah satunya adalah Pak Ian yang di samping saya ini. Nah, tadi di awal gue udah bilang sama Tribuners bahwasanya bakal ada 20 merchandise untuk komentar terbaik nanti akan dipilih sama operator kita. Ditunggu aja kalau memang salah satu dari Tribuners yang menjadi dipilih sebagai komentar terbaik nanti akan dihubungi oleh pihak Astra. Dan juga buat Tribuners yang mungkin tertarik untuk melakukan pembelian produk Daihatsu, ya Daihatsu, Tribuners bisa kesempatan juga mendapatkan 1 juta voucher ya, senilai 1 juta rupiah. Ada 3 voucher, itu caranya gampang banget, tinggal screenshot saja acara ini sebagai bukti bahwa Tribuners menyaksikan acara B2B di Tribun TV Lampung. Nah, bisa nanti langsung kunjungin dealer Daihatsu terdekat gitu ya Pak Jun ya. Oke, sekali lagi jangan lupa selalu jaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau mau ditambah 4M, melihat saya. Oke, terima kasih buat Tribuners semua, terima kasih Bapak-Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.